Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa la mudhillalah wa ma yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudaraku di mana saja berada, kita banyak bersyukur dengan anugerahnya, maka kita pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka mengisi ataupun menambah wawasan di dalam tentang akidah yang Islam yang kita ikuti atau yang kita anut. Maka dari itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk selalu introspeksi, terutama kepada diri saya sendiri. Dan mungkin di antara kita banyak sekali lupa atau tidak tahu. Mungkin dengan adanya pertemuan kita ini dapat kita menambahkan atau minimal sebagai bahan pertimbangan kepada kita semua. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, izinkanlah bahwa pada kesempatan ini juga tidak henti-hentinya bahwa Muhammad Rasulullah SAW dibangkitkan atau diutus adalah dalam rangka memperbaiki akhlakul karimah, yaitu disebutkan innama bu'istu li utami karimah akhlak. Apa yang diperbaiki itulah yang dikatakan alam kegelapan. Yang dinamakan alam kegelapan adalah alam di mana perbuatan kita mengikuti segala perbuatan daripada hawa nafsu dunia setan, maka diarahkan atau dikembalikan kepada hakikat yang sebenar, bahwa kita harus mendahulukan dari sifat daripada sidik amanah tabligh patonah dan yang turun daripada Muhammad Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya bahwa yang dikatakan Islam itu adalah titah daripada Allah, nyata pada Muhammad, wajib pada kita. Oleh karena itu, dengan adanya pertimbangan daripada mengenai Islam adalah titah daripada Allah, kemudian sifatnya pada Muhammad, wajib pada kita. Kita akan bahas bahwa sesungguhnya di dalam kita melaksanakan segala ajaran baginda Muhammad Rasulullah, kita mesti harus tenang-tenang. Jangan terburu-buru, bahwa sesungguhnya terburu-buru itu adalah merupakan daripada sifat syaitan atau sifat iblis yang tidak kita pakai atau dalam memutuskan suatu perkara tentang bagaimana cara-cara kita bertauhid kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dengan adanya kita bertauhid dengan benar, dengan adanya kita melakukan perbuatan kita dengan benar, yang dikatakan Islam itu adalah akhir daripada perjuangan, yaitu sebagai Islam itu artinya adalah selamat, kedamaian. Tentulah dia mempunyai porsi atau tangga-tangga di dalam perjuangannya. Wajahadu fisabilillah anfalihim wa ampusihim. Jadi ketika kita memperjuangkan Islam, tentu dengan wajahadu, bukan berperang dengan manusia di lain orang atau di luar sana, namun berperang dengan daripada yang di dalam kegelapan itu sendiri. Oleh karena itu, sudah pantaslah kita menjunjung tinggi daripada kerasulan Muhammad SAW agar kita dapat selalu bersama di akhirnya nanti. Inna dina indallahil Islam. Kemudian apa makna daripada inna dina indallahil Islam? Kalau dikatakan secara umum atau secara lahiriah, maka dikatakan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun kita bahwasanya tidak memberikan suatu statement yang seperti itu, karena itu baru memaknai, itu baru mengartikan arti daripada inna dina indallahil Islam. Maka itu adalah baru keterangan yang dikatakan arti atau keterangan translate dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya
inna dina indallahil Islam itu mempunyai makna yang sangat dalam. Oleh karena itu kita belajar dari memulai awal, mengawali daripada sebuah perkenalan kepada diri yang dikatakan bahwa saya tidak kenal diri maka sesungguhnya tidak kenal Tuhannya. Barang siapa yang kenal diri maka kenal kepada Tuhannya. Oleh karena itu kita menggarisbawahi bahwa apapun yang disampaikan ini adalah berkat daripada Allah dan Rasulnya. Namun jika semua ini adalah bantahan atau yang lain, maka sesungguhnya itu datang daripada sifat manusianya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama memberikan suatu sumbangsi atau saran bahwa kita ini dikatakan musyawarah, dalam artian bukan adalah final. Keputusan semua ini tergantung kepada pribadi kita, namun sebagai penyampai dalam hal ini adalah perpanjangan tangan daripada kerasulan, maka wajib kita sampaikan dengan cara apapun. Namun kita tidak boleh menyampaikan berlebihan, melampaui batas, karena sesungguhnya Rasul apabila kita menyampaikan tentang kerisahan Rasulullah SAW ini, maka kita punya cara-cara kasih dan sayang, kemudian tidak berlebihan. Menurut pendapat ataupun tafsiran-tafsiran kita, ini tidak boleh dilakukan, karena sesungguhnya Al-Quran sudah menyatakan dengan jelas bahwa kita tidak boleh mengintervensi dengan pola pikir kita. Bagaimana kita mengintervensi pola pikir kita yang berpikir itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau memberikan suatu, apakah itu perbandingan ataukah yang lainnya? Maka sesungguhnya semua itu Allah yang memberikan. Allah semua yang memberi jalan atau subulana bagaimana cara kita berpikir. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk dapat kiranya sebagai bahan pertimbangan bahwa ketika kita menyampaikan, mengapa tidak menggebu-gebu, mengapa tidak seperti umum-umum harus bersuara lantang. Sesungguhnya setan itu amat senang, semakin memekik kita menyampaikan dakwah, semakin kita tinggi suaranya, sesungguhnya maka tidak akan sampai kalau salah satunya kita tidak perhatikan. Apa itu? Bahwa sesungguhnya yang dikatakan Allah itu ada di mana-mana, namun bila ingin menerima persembahan itu harus ada tempat untuk menerima persembahan. Oleh karena itu bahwa Allah dikatakan titah Islam itu sudah memberikan suatu sistem bagaimana cara kita selamat. Karena sesungguhnya ketika ditiupkan ruh summa sawahu wa nakafi miruh itu adalah kita ditiupkan ruh, kemudian aku sempurnakan. Bagaimana cara Allah menyempurnakan? Yang ruh sebatang tadi disempurnakan dengan 3, yaitu mata, kemudian pendengaran, telinga, kemudian hati atau rasa. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang mana yang akan dimintai pertanggungjawaban? Tidak lain adalah penyempurnaan ketika ditiupkan ruh itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana caranya Allah meminta pertanggungjawaban? Tentu dengan sebuah sistem. Sistem itu bagaimana kita berdiri di atas dunia ini, maka sesungguhnya kita harus kembalikan kepada hakikat yang awal. Inna baiti wudiya linnas lillahi bibakata mubarakata hudalil alamin. Bahwa segala sesuatunya kita mesti kembalikan kita ke tempat itu, yaitu maqam Ibrahim, maqam tauhid, agar kita tidak sesat, agar kita tidak menyalahi aturan, karena Islam sudah memberikan statement, memberikan suatu sistem bahwa sesungguhnya kembali persembahan yang diberikan kepada kita, kepada Allah dan Rasulnya, yang menerima Muhammad Rasulullah SAW, maka kepada Allah kita dikembalikan. Karena sesungguhnya anna minallah wal mu'minina minni, aku datang daripada Allah, kata Muhammad, yang ada dalam dadamu itu datang daripadaku. Apa itu? Abdi fi qalbi lil mu'min, al iman abdi fi qalbi lil mu'min.
iman itu hambaku ada di dalam hatimu yang bernama mukmin dari dahulunya, mukmin yang terselamat. Oleh karena itu ketika ditiupkan ruh kepada jasad bayi, maka sesungguhnya mendapatkan suatu kekuatan power, itu yang dikatakan ruh. Kemudian Allah menyempurnakan kejadiannya dengan pemberian yang dikatakan pendengaran bukan telinga, pemandangan bukan mata, kemudian rasa bukan hati, namun substansi daripada penyempurnaan daripada manusia itu ada di dalam tiga itu. Oleh karena itu, jika nanti Islam atau selamat, maka kembalinya ruh sebatang tadi tidak akan menjadi pertanggungjawaban yang terlalu berat. Artinya bagaimana kita membawa kepada di dunia ini dengan sebaik-baiknya amanah, maka amanah itu dengan sendirinya kembali dengan sebagaimana yang awal. Jika awal itu bersih, maka kembalinya juga harus bersih. Nah, ini menandakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang paham, kemudian paham bagaimana dari mana kita mau berangkat, kemudian akan kemana kita mau pergi. Semua itu sudah ada di dalam benak kita masing-masing. Oleh karena itu, di dalam pemahaman tentang Islam ini sangat luas artinya. Dikatakan tadi inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya din itu menurut secara hukum umum, makna daripada hukum din adalah aturan-aturan. Sesungguhnya aturan-aturan itu benar, tentu ada yang melaksanakan aturan itu. Nah, itulah yang dikatakan yang melaksanakan aturan, itulah namanya din. Yang melaksanakan aturan itu adalah summa sawahum wa kafiru. Ketika itu ditiupkan, itulah yang melaksanakan adin tadi. Kenapa adin itu adalah dalam rangka menyelamatkan diri agar inna dina indallahil Islam, bahwa sungguhnya agama yang baik ada di sisi Allah. Jadi yang di sisi Allah itu din, yang melaksanakan din itu sebenarnya yang harus di sisi Allah. Bagaimana caranya? Tentu kita paham terlebih dahulu makna daripada inna dina indallahil Islam. Jadi tidak seperti bahasa umum bahwa Islam seolah-olah Islam yang kita lihat di muka bumi ini. Tentu ada aturan-aturan yang membawa kepada keislaman di dalam diri seseorang, dan kita tidak mengintervensi kepada orang lain. Oleh karena itu, pemahaman-pemahaman ini mesti kita dapat di dunia ini, karena sesungguhnya ketika ruh masuk ke dalam tubuh kita sudah bercampur dengan sifat hawa nafsu dunia setan yang terdiri dari 4 anasir, dan itu datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita. Dan itu yang mesti harus diselamatkan adalah yang datang daripada Muhammad, yang datang daripada Allah. Itu sebagai Muhammad adalah bapak ruh. Kemudian ruh kita ini yang akan diselamatkan. Yang dikatakan selamat itu kembali ke tempatnya, bukan ke alam barzah. Mengapa bukan ke alam barzah? Karena sesungguhnya kita kembali tempat itu adalah di maqam tauhid. Bagaimana para aulia dan anbiya itu mempunyai ruh yang sama dengan kita. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, beliau hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sama tingkatannya dengan manusia kita akhir zaman ini. Hanya mereka maksum, mereka terpelihara, karena memang beliau adalah pilihan Allah. Kemudian setelah umatnya Muhammad ini, maka kita wajib mengembalikan atau berusaha untuk selalu maksum. Sebagai umat Muhammad akhir zaman, kenapa kita wajib maksum atau wajib selalu memperjuangkan kesucian? Kita wajib selalu untuk memohon maaf kepada Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya karena kita telah diberi tahu oleh baginda Muhammad Rasulullah di mana tempat kembali, di mana tempat kita minta ampun. Sehingga kita, bila kamu menganiaya dirimu sendiri atau mendolimi dirimu sendiri, maka datang kepada Rasul, kemudian bersama minta ampun kepada Allah. Maka Rasul memohonkan kepada Allah agar yang mendolimi tadi dapat ampunan. Oleh karena itu, kewajiban kita bahwa Muhammad itulah wasilatul fadilah, yaitu Muhammad itu adalah wasilah. Oleh karena itu, maka kita sesungguhnya tidak bisa meninggalkan daripada Muhammad itu sendiri. Kemudian
Kita telah melangkah kepada Islam itu sendiri, makna yang hakiki, dan kita selama ini jangan terlampau membuat statement seolah-olah dengan Islam yang dikatakan KTP maka sungguhnya kita telah terselamat. Memang dalam kategorinya bahwa orang yang mengaku atau pengakuan saja itu sudah mencukupi. Namun kita ini diberi tugas jangilun khalifatu fil ardi, dalam rangka memberantas daripada sifat-sifat daripada yang kacau, sifat-sifat dari hawa nafsu dan setan, supaya kita menaikkan derajat dan martabat kita. Sesungguhnya qad aflahal mu'minun alladhina sholatihim khashi'un, bahwa sesungguhnya mukmin itu menang. Menang bagaimana? Menang karena kita telah mengalahkan daripada sifat hawa nafsu dan setan, kemudian naik martabat menjadi mukmin dan dia bersih. Kemudian inna sholati mi'rajul mu'minin, bahwa ketika mukmin sesungguhnya itulah yang sholat mi'raj, bahwasanya naik martabat dari yang ruh berkecimpung di dalam hawa nafsu dan setan. Ketika kita ingin mempersembahkan kepada Allah, maka kita naik martabat yang awalnya ruh kemudian menjadi mukmin. Mukmin itulah sesungguhnya sholat itu daripadaku, dan yang padamu itu adalah gaib. Kita masih membahas tentang keislaman, bahwa agar kita ini paham bahwa Islam yang dikatakan bukanlah daripada pemahaman yang supaya kita tidak keliru, karena selama ini banyak sekali pendapat bahwa sesungguhnya Islam ini bukanlah suatu pendapat, namun itu adalah Islam, itu adalah titah daripada Allah. Maksud daripada titah daripada Allah itu, Allah memberikan suatu sistem agar kita selalu memperjalankan diri kita, terutama yang kembali kepada Allah, maka sesungguhnya dia harus berdasarkan sistem yang dipakai atau sistem yang diberikan Allah kepada kita. Sistem itu adalah aturan-aturan. Yang dikatakan aturan itu sudah dibuat dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian aturan-aturan itu tertampak, aturan-aturan itu yang dikatakan titah tadi tertampak kepada Muhammad. Tampak daripada Muhammad sifatnya. Sifat daripada Muhammad itu adalah sidik, amanah, tabligh, patonah. Kemudian bahwa sifat yang menuruni daripada anak daripada ruh tadi, yang dikatakan menuruni sifat Muhammad adalah ruh yang ditiupkan kepada kita mempunyai sifat sama dengan Muhammad, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Karena yang dikatakan iman bagi adalah cermin, kemudian wajib pada kita, cahaya pada kita. Oleh karena itu yang dikatakan Muhammad adalah nurullah, kemudian nur ruh kita atau ruh kita itu adalah nur Muhammad atau cahaya daripada Muhammad. Sehingga ada keterbatasan. Apa yang dimaksud keterbatasan? Bahwa yang dikatakan nurullah itu adalah Muhammad itu sendiri, memang datang daripada Allah. Sesungguhnya rahasia Allah ada pada Muhammad. Dan begitu juga sebaliknya, Muhammad karena dekat dengan Allah, maka sesungguhnya rahasia Muhammad ada di tangan Allah. Berbeda dengan kita ini adalah yang ditiupkan ruh ciptaannya, bahwa diambil daripada cahayanya, kemudian ditiupkan ruh ketika kita kecil, ketika di dalam rahim ibu, maka sesungguhnya sifat-sifat itu bias. Artinya sifat yang sidik, amanah, tabligh, patonah itu bias. Dan kemudian diturunkan kepada tubuh kita, ditambah pula lagi dengan ujian yang dikatakan ujian itu, yaitu bangsa hawa nafsu dan setan yang terpari, yang muncul daripada sifat 4 anasir. Sehingga sifat yang asli plural, artinya asli daripada awalnya, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, dapat bercampur dengan sifat sidik hawa nafsu dunia setan. Apa itu? Pantang kelintasan, pantang kerendahan, kemudian ajib, ria, tamak, loba, hasud, fitnah. Itu adalah muncul daripada sifat 4 anasir yang memang datang dari kedua orang tua ibu bapak kita.
kemudian datanglah Nur Muhammad atau cahaya Muhammad yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, batunah. Ini yang harus dikedepankan, ini yang mesti kita harus muliakan, ini yang harus kita tegakkan. Oleh karena itu, menegakkan solat artinya adalah menegakkan daripada sifat sidik, amanah, tabligh, batunah. Kemudian di dalam solatnya, karena di dalam solatnya itu menegakkan sifat sidik, amanah, tabligh, batunah itu adalah mukmin. Mukmin itulah yang hendak mesti kita dahulukan ketika kita melakukan persembahan, kemudian kita disaksikan oleh Muhammad, kemudian persembahan itu langsung kepada Allah, kemudian Muhammad Rasulullah menjadi saksi perbuatan kita. Kapan kita disaksikan oleh Muhammad Rasulullah? Maka ketika kita membuat suatu persembahan, ketika kita mengawali persembahan, contohnya adalah sholat, bahwa sesungguhnya persembahan itu banyak, yaitu ada lima yang mesti kita dudukkan sebagai pondasi daripada Islam itu sendiri, yaitu rukun Islam. Yang sebagai contoh kita ini adalah sholat, dan sholat itu adalah persembahan yang dikatakan rukun sembahyang yang 13. Persembahan itu mesti disaksikan oleh Muhammad ketika di La usimu bihadzal balad, bahwa Muhammad itu, bahwa dianya ada di kota Mekah, antahilul bihadzal balad, kemudian demi negeri ini sungguhnya aku bersumpah. Muhammad di situ menyaksikan daripada perbuatan kita, meskipun kita jauh, karena sesungguhnya diperintahkan Muhammad adalah untuk menyaksikan perbuatan yang beriman, yang percaya kepada Allah di tempat itu. Bagaimana kalau kita tidak percaya di tempat itu, di makom tauhid? Maka sesungguhnya bagaimana kita hendak mau membuat persembahan sementara kita tidak tahu tempat untuk mempersembahkan? Maka sesungguhnya sangat amat diragukan. Walaupun Rasul itu menyaksikan, apakah kita cukup puas dengan perbuatan kita yang menurut kita baru dugaan, yang menurut kita baru angan-angan saja. Akhirnya kita mengatakan bahwasanya bahwa kita disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan bahwa sesungguhnya mudah-mudahan ini sesungguhnya di dalam sholat ini tidak berlaku. Karena apabila kita ini sampai di tempat itu, maka sesungguhnya kita selalu mengadakan perbincangan, selalu melakukan pujian di dalam sholatnya, seperti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Kemudian di dalam duduk tawajuk juga kita meminta ampunan. Ketika kita duduk dua sujud, kita selalu meminta doa. Apa yang diminta adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu adalah doa kepada yang di hadapan kita ketika kita mempersembahkan. Oleh karena itu, jangan kita selalu menduga-duga, jangan selalu kita berprasangka bahwa sesuatu Allah menyaksikan. Memang benar, namun kita mesti buktikan terlebih dahulu. Kalau sekiranya kita mampu, maka sesungguhnya memanglah kita mendapatinya bahwa qad aflahal mu'minun alladzi an salatihi khashi'un, bahwa menanglah mukmin karena sesungguhnya dia khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk artinya tadi pertama sekali ada sebagai bahan pertimbangan, pertama sekali ada tahu tempat yang kita sembah, kemudian yaitu di makom tauhid, kemudian tahu pertemuan dengan Tuhannya di mana, itulah di makom tauhid yang diberi tanda Ka'bah yang namanya Baitullah. Bahwa ketika di dalam persembahan itu, maka seyogianya kita juga harus merasakan, karena sesungguhnya bahwasanya ketika kita mempersembahkan kepada Allah, maka sesungguhnya kita hendaknya hadir zat Allah. Ketika kita sebelum mengangkat takbiratul ihram, maka kita ciptakan bahwa hadir zat Allah mesti ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, agar ketika perbuatan kita disaksikan oleh Rasul sebagaimana janjinya, kemudian di tempat itu, di makom tauhid, maka sesungguhnya
janji itu adalah benar. Apakah janji itu benar? Apakah itu janjinya? Sebuah tempat pertemuan di mana ketika kita mempersembahkan, maka Muhammad menerima persembahan itu. Kemudian kepada Allah, Muhammad menerima persembahannya, hambanya. Kemudian kepada Allah langsung dikembalikan kepada wujud kadim yang lagi bako, bahwa ini adalah pemahaman ketika kita ini mempersembahkan. Jadi apabila persembahan kita sampai kepada titik daripada kekusyuan, bahwasanya Masjidil Haram atau Maqam Tauhid itu kita menghubungkan diri dengan Maqam Ibrahim. Di area daripada Baitullah ada Maqam Ibrahim, banyak Maqam Ibrahim, namun kita hanya diperintahkan ambillah sebagian saja, ambillah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maksud daripada ambil sebagian Maqam Ibrahim adalah ingatan kita itu ambil di sebagian Maqam Ibrahim. Tentu kita sudah sering melihat daripada Masjidil Haram, namun sesungguhnya zalika famajazim syiarul fa innaha min taqwa qulub, bahwa perbuatan kita, perbuatan pemikiran kita ketika kita ingin mempersembahkan itu sesungguhnya terbit daripada hati yang takwa. Fa innaha min taqwa qulub, artinya bahwasanya perbuatan hati yang dilihat oleh Allah melalui Rasulnya, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sampai di tempat itu. Bagaimana Rasulullah ini menerima dari persembahannya? Maka sesungguhnya getaran-getaran suara atau getaran cahaya suara tadi yang ditangkap oleh Muhammad Rasulullah SAW di Maqam Tauhid, itu yang akan dipertanggungjawabkan Muhammad untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, bahwa sesungguhnya perbuatan yang kita berbuat haruslah di tempat Maqam Tauhid, karena sesungguhnya Allah yas'alunaka anir, bahwa ruh itu urusan Tuhan. Maka sesungguhnya kita sudah tahu bahwasanya Allah akan mengatur dari tempat yang jauh, kemudian kita dapat merasakannya. Tentulah jika kita tidak di tempat itu, maka sesungguhnya perbuatan itu bagaimana hendak mau sampai. Kalau kita memang belum paham, namun kita tahu tempat itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang penting di dalam hal ini kita yakin dengan apa yang kita pikirkan pada pribadi kita sendiri, karena sesungguhnya lawan daripada hawa nafsu dunia setan yang terpari di dalam hati ini amatlah sulit. Oleh karena itu, dengan adanya syafaat Rasulullah SAW, maka dengan itu kita mendapatkan kemudahan. Maka dengan itu dapat kita memisahkan antara yang hak dengan yang batil, tentu dengan bantuan daripada Rasulullah SAW. Tentu baginya kita ini, karena sudah paham dengan tempat itu, maka bagi orang-orang yang percaya di tempat itu, bagi orang-orang yang memang percaya perjumpaan itu di tempat Maqam Tauhid, maka sungguhnya semua itu dapat kita rasakan. Bahwasanya menghadirkan zat Allah di tempat itu, maka sungguhnya sama dengan kita menghadirkan zat yang bersama Allah, tidak lain adalah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini menandakan bahwa sesungguhnya kapasitas kita, kapasitas sebagai umat kita diharuskan untuk selalu mencari ilmu, mencari perbandingan, namun sesungguhnya kita tidak lepas daripada Quran, kemudian sunnah Rasul, dan kita tidak boleh intervensi kepada orang lain. Namun kita dengan jelas bahwasanya memahami Al-Quran ini tidak perlulah kita mencari-cari tafsir-tafsir, karena sesungguhnya penafsiran itu hanya dapat membengkokkan yang tadinya lurus menjadi bengkok, karena terkadang yang lurus tadi melihat situasi dan kondisi bisa menjadi bengkok. Quran itu lurus,
maka kadang-kadang kita menggunakan Quran sebagai menyalurkan daripada selera hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan. Maka sesungguhnya dalil-dalil untuk dunia alam fana ini sudah banyak. Ahli tentang syariat tentu dapat kita pertanyakan, namun di dalam hal ubudiyah tentang kepada Allah dan Rasulnya, persembahan itu mesti mutlak, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ini tidak boleh intervensi daripada pola pikir orang lain, karena pertemuan antara hamba dengan Tuhannya hanya dia sendiri yang tahu dan dia sendiri yang merasakan. Apakah gunanya kita diberi mata, diberi telinga, diberi rasa, kalau semua ini tidak kita pergunakan? Sesungguhnya aku tiupkan ruh, kemudian aku sempurnakan kejadiannya dengan 3 tadi, maka sesungguhnya banyak sekali orang yang tidak mensyukuri. Dalam artian punya mata tadi tidak dipergunakan untuk melihat yang benar, punya telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian punya rasa dia pergunakan untuk selera hawa nafsu dunia setan. Nah, ini menjadi suatu bahan pertimbangan pada kita bahwasanya Islam ini mengatur hubungan Allah dengan Muhammad dengan umatnya, di mana di tempat yang sudah ditentukan dan telah dijanjikan, yaitu di maqam tauhid, bagaimana Ibrahim telah membangun Ka'bah, dan sesungguhnya Ka'bah itu adalah atas penetapan daripada Ibrahim bersama anaknya Ismail. Namun Allah memerintahkan kepada Ibrahim, maka bersihkanlah. Mana dari membersihkan Ibrahim kepada orang-orang yang datang? Maka sesungguhnya ketika tawaf, ketika berkeliling Ka'bah, sesungguhnya disitulah maqam Ibrahim tadi sebagai tempat pembersihan daripada hawa nafsu dunia setan yang terpari di dalam hati kita. Oleh karena itu, karena sesungguhnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah ketika Muhammad akan naik ke tingkat yang paling tinggi di Sidratul Muntaha, maka yang dikatakan buraq atau kendaraan yang biasa dipakai, biasa digunakan, maka buraq itu akan diikat di tempat itu dan dia tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Makna daripada persembahan kita itu adalah buraq itu adalah tumpangan ruh. Jadi sehingga kalau kita mengatakan buraq adalah tubuh kita tertancap di dunia, namun ruh itu tadi karena dia sudah berwujud naik martabat menjadi mukmin, maka kita dapat bertemu dengan Tuhannya di maqam tauhid. Oleh karena itu yang bertemu dengan Tuhan bukanlah manusianya, yang bertemu dengan Tuhan itu adalah yang di dalam dada kita, yaitu ketika ditiupkan ruh summa sawahu wa nafakha fihi ruh, maka dialah yang bertemu pertama sekali dengan Tuhannya, sehingga dia dapat menyampaikan, kemudian dapat dibaca sebagaimana tugas Rasul ketika hambanya berhadapan. Maka ada 3 komponen tugas dari Rasul, yaitu ketika hambanya mempersembahkan di Baitullah, pertama dia dibaca ayat-ayat yang di dalam dada, bal huwa ayatum bainatum fi sudur. Ayat-ayat yang di dalam dada dia baca oleh Rasulullah itu sendiri dengan getaran-getaran suara cahaya, kemudian dimensinya cahaya nur ala nurin, maka dia tertangkap daripada cahaya daripada ayat kita. Yang kedua, membersihkan wahyu yakihim, membersihkan ayat-ayat yang tadi telah banyak berdusta, banyak sombong ketika berhadapan dengan Rasul, maka dibersihkannya. Yang terakhir adalah mengajarkan ilmu dan hikmah. Setelah kita dibersihkannya, kemudian kita kembali keluar, maka mendapatinya kita kebersihan jiwa. Dan setelah kita bersih jiwa, didapatinya yang dikatakan hikmah. Hikmah itu adalah pelajaran yang memang langsung turun daripada Allah dan Rasulnya kepada umatnya yang percaya di tempat itu, dan umatnya yang melakukan persembahan di tempat itu. Jika kita tidak melakukan itu, maka bagaimana hikmah kita akan dapat? Sementara kita berkecimpung dengan dunia alam fana ini, yang sesungguhnya dunia ini adalah mampir saja. Dunia ini adalah sebatas minum, kemudian kita tidak boleh terpari.
kita tidak boleh terlena di tempat ini. Dengan itulah maka kita dilatih selalu untuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, agar kita selalu dapat kembali dengan mudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di tempat itu maka sesungguhnya datang daripada Allah dari Baitullah turun kepada kita, kemudian kita innalillah kembali kepada Allah di tempat itu, kemudian kita dapat pertolongan atau syafaat bertemu dengan Muhammad Rasulullah di tempat itu. Kemudian itu yang dikatakan inna dina indallahil Islam, yang di sisi Allah itulah yang memperjalankan, yang memperbuat daripada Islam itulah yang di sisi Allah. Maka dalam bahasanya inna dina indallahil Islam, bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Kita ini baru condong kepada Islam, belum Islam. Kalau sudah Islam nanti baru kita di tenggorokan, setelah keluar maka kembalilah. Sehingga kita ini baru condong kepada Islam, sehingga kita tidak boleh berbangga hati, karena sesungguhnya baru condong. Boleh jadi nanti kita tidak menginginkannya seperti itu, namun kita ke tempat lain kita juga tidak tahu. Namun sebagai panduan bahwa Islam itu adalah titah Allah yang mesti kita pelajari di dunia ini, maka seyogianya kita pahami. Kemudian kita pahami, karena sesungguhnya kita mencari ilmu dan sampai tiang lahat, maka sesungguhnya kita wajib untuk mencari ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu fisdur, ilmu yang datang daripada Allah, yakni yang selalu diperbuat oleh para aulia dan anbiya. Hubungan antara Allah dengan Muhammad, hubungan Muhammad dengan ruh, ini menjadi suatu substansi daripada Quran itu sendiri. Quran itu sendiri adalah, kalau dalam bahasa, sebuah tuntunan. Namun kita sebagai orang yang sudah berpikir, bukan lagi kita dituntun, namun kita melakukannya bagaimana supaya kita mendapatkan keselamatan. Sehingga bukan lagi kita anak TK atau anak SD, bahwa kita baca kemudian kita telaah, itu bukan seperti itu. Namun kita telaah, kemudian kita amalkan. Hanya satu amalan kita, itu inna sholati li dzikri, bahwa sholat itu mengingatku, mengingat di tempat makom tauhid, dan disitulah tempat selamat. Andai kata kita tidak di tempat makom tauhid, maka sesungguhnya bagaimana hendak mau diselamatkan? Tentu mendapat perkara, artinya mendapat masalah. Masalah itu bermacam-macam. Masalah, kalau kita tidak sampai di tempat tauhid, masalahnya banyak sekali. Dan itulah sebenarnya antara kebaikan dan kejahatan hanya kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, maka kita wajib kita berpikir jernih dan berhati-hatilah, kemudian bertenang-tenang, agar kita selalu mendapatkan pengampunan serta bimbingannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tegur sapa. Silakan jika Anda ingin bertanya ataupun ingin mengoreksi, hanya kepada Allah minta ampunan serta tobat dan petunjuk. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.